Altar alkimia besar itu dipenuhi banyak orang. Murid-murid Danzong dan Wanyaomen berdiri di setiap sisi, dan mereka semua tidak menyukai satu sama lain. Gu Daofeng dan lelaki tua bermarga Gong duduk di panggung batu, sementara para tetua Danzong dan Wanyaomen berdiri di bawah panggung batu. Lelaki tua bermarga Gong itu memiliki senyum di wajahnya dan tampak dalam suasana hati yang sangat baik. Saudara Gu, waktunya sudah hampir tiba. Sudah waktunya bagi saya untuk bertemu dengan kandidat yang Anda persiapkan untuk bertarung kali ini, bukan? Orang tua bermarga Gong itu berkata kepada Gu Daofeng sambil tersenyum. Gu Daofeng berkata dengan tenang karena saudara Gong berkata demikian, aku juga ingin melihat siapa yang akan kau biarkan bertarung kali ini. Orang tua bermarga Gong itu tertawa dan melambaikan tangannya ke arah panggung batu. Seorang tetua Sekte Wanyao di bawah panggung batu mengerti dan segera berjalan mendekati murid-murid Sekte Wanyao dan membawa 3 orang ke tengah altar. Begitu ketiga orang ini muncul, mereka menarik perhatian semua orang yang hadir, dan Gu Daofeng juga melihat ke bawah. Tuan Gu, semua tetua sekte dan, ketiganya adalah murid Sekte Wanyao Ku yang akan maju dalam pertempuran ini. Tetua Sekte Wanyao mengepalkan tinjunya dan berbicara keras kepada Gu Daofeng dan tetua sekte dan lainnya, dengan sedikit kebanggaan di wajahnya. Ketiga murid Sekte Wanyao juga mengepalkan tangan dan memberi hormat. Meskipun sikap mereka penuh hormat, mereka terlihat sedikit terganggu dan tidak sabar. Di antara ketiganya, ada 2 pria dan 1 wanita. Wanita itu tampak paling muda, baru berusia sekitar 17 atau 18 tahun. Dia cukup cantik, dengan ekspresi unik di wajahnya. Adapun 2 pemuda itu, yang satu berwajah biasa saja dan sekilas tampak sangat jujur, tetapi di matanya ada kilatan, dan jelaslah bahwa dia tidak sejujur dan setia seperti yang terlihat. Pemuda lainnya bertubuh kurus, hanya tinggal kulit dan tulang, dengan wajah pucat dan mata lelah. Orang tua bermarga Gong itu berdiri di atas panggung batu dan menatap ketiga orang itu dengan pandangan puas. Saudara Gu, apakah ketiga muridku layak mendapatkan perhatianmu? Orang tua bermarga Gong itu menoleh dan melirik Gu Daofeng, bertanya sambil tersenyum. Gu Daofeng mengangguk dan berdiri, menatap ketiga orang itu tanpa curiga. Kamu layak menjadi elit Sekte Wanyao. Itu benar-benar memperluas wawasanku. Gu Daofeng memuji dengan acuh tak acuh, tetapi semua orang bisa mendengar bahwa tidak ada pujian dalam nada suaranya. Orang tua bermarga Gong itu tidak peduli. Dia melambaikan tangannya dan meminta ketiga orang itu mundur ke tepi. Saudara Gu, Anda telah melihat orang-orang saya, tetapi di mana orang-orang Anda? Anda tidak menyembunyikan mereka sekarang, bukan? Kata lelaki tua bermarga Gong itu sambil tersenyum. Mendengar ini, Gu Daofeng mengangguk kepada sesepuh sekte dan di bawah. Sang tetua juga mengerti apa yang dimaksud Gu Daofeng, dan segera berkata dengan keras mengapa kalian bertiga tidak keluar untuk menyambut kepala suku dan penguasa istana. Begitu dia selesai berbicara, sesosok tubuh yang menyendiri terlihat berjalan perlahan menuju altar alkimia di bawah tatapan penuh kekaguman dari banyak pengikut sekte alkimia. Dia memandang sekelilingnya dengan tatapan dingin, bahkan para murid sekte Wan Yao pun diam-diam terkejut. Orang yang datang tidak lain adalah Meng Chaoyang. Mengikuti dari belakang, Gu Liuli yang berpakaian hijau juga menonjol dari kerumunan dan datang ke sisi Meng Chaoyang dengan rapi dan cepat. Kemunculan kedua pria itu membuat banyak pengikut Danzong bersorak. Bagaimanapun, salah satu dari mereka adalah salah satu dari 4 yang terbaik di Danzong, dan yang lainnya adalah pemimpin di antara murid tingkat menengah. Mereka sangat populer di Danzong. Fakta bahwa mereka berdua bertarung secara alami memberikan banyak kepercayaan diri dan dorongan kepada para pengikut Danzong. Terutama Meng Chaoyang, dia baru saja mencapai puncak-puncak Sui Nyao dan menjadi orang paling terkenal saat itu. Tentu saja akan lebih meyakinkan baginya untuk bersaing dalam kompetisi ini dengan Wanyaomen. Namun saat ini hanya tinggal 2 orang, dan 1 orang belum muncul. Tetua Danzong mengerutkan kening dan berpikir, Fang Lin, apa yang sedang kamu lakukan? Mungkinkah itu belum sampai? Pada saat itu, sesosok tubuh yang tergesa-gesa keluar dari kerumunan dan berlari menuju altar sambil berkata, saya sangat terlambat, saya sangat minta maaf. Ketika semua orang melihat sosok yang bersemangat itu, ekspresi mereka tampak sangat menarik. Bahkan para tetua Danzong dan Wanyaomen memiliki ekspresi yang sangat aneh. Orang yang datang tentu saja Fang Lin, tetapi saat ini, dia memegang mangkuk besar di tangannya, yang berisi ayam rebus dengan aroma yang harum. Tangan Fang Lin yang satu lagi memegang kaki ayam yang digigit, dan masih dikunyahnya. Hahaha, siapa orang ini? Bagaimana dia menyelamatkan ayam itu? Mungkinkah itu juru masak sekte dan... Tapi juru masak tidak memenuhi syarat untuk datang ke sini, kan? Orang ini sangat lucu. Dia membuatku tertawa terbahak-bahak. Kemunculan Fang Lin membuat semua pengikut sekte Wanyao tertawa terbahak-bahak, dan segala macam suara ejekan pun terdengar.
Adapun para pengikut Sekte Dan, semuanya memiliki ekspresi aneh di wajah mereka. Kemunculan Fang Lin seperti ini sungguh tidak terduga dan sama sekali tidak dapat diterima. Bahkan Susangao, Wu Mengsheng dan yang lainnya yang lebih mengenal Fang Lin menutupi setengah wajah mereka, tidak berani melihat pemandangan yang indah ini. Para tetua Sekte Wanyao tidak dapat menahan tawa, dan para tetua Sekte Dan merasa malu, kecuali Meng Wuyu, Mu Yan dan tetua lainnya yang lebih optimis terhadap Fang Lin. Tetapi bahkan Meng Wuyu dan Mu Yan bingung apakah harus tertawa atau menangis saat ini. Meng Chaoyang dan Gu Liuli ingin berpura-pura tidak mengenal Fang Lin, tetapi Fang Lin hanya berdiri di samping mereka, dan aroma ayam rebus langsung tercium ke hidung mereka. Bahkan orang berhati dingin seperti Meng Chaoyang merasa malu dengan Fang Lin, dan Gu Liuli menggertakkan giginya, berharap dia bisa meletakkan mangkuk besar di tangan Fang Lin langsung di kepala Fang Lin. Fang Lin menggigit paha ayamnya lagi, menatap Meng Chaoyang dan Gu Liuli, mengulurkan mangkuk di tangannya ke arah mereka, dan bertanya dengan polos apakah kalian ingin makan. Aku masih punya banyak. Meng Chaoyang terbatuk kering dan berkata dengan tenang, tidak perlu. Gu Liuli melotot tajam ke arah Fang Lin dan mengabaikannya. Di seberang Fang Lin dan yang lainnya, 3 orang dari Sekte Wanyao semuanya tampak meremehkan, terutama gadis muda itu. Ketika dia menatap Fang Lin, dia menunjukkan ekspresi jijik, seolah-olah dia merasa terlalu memalukan untuk bersaing dalam alkimia dengan orang seperti itu. Di atas panggung batu, lelaki tua bermarga gong itu tertegun lama sebelum akhirnya tertawa terbahak-bahak. Kakak Gu, apakah anak ini juga salah satu kandidatmu untuk pertempuran ini? Orang tua bermarga gong itu bertanya dengan penuh kegembiraan. Gu Daofeng sangat tenang dan mengangguk sambil tersenyum. Tetapi siapa yang tahu bahwa saat ini, ketua sudah menamparkan Fang Lin hingga mati berkali-kali di dalam hatinya. Jika dia tahu Fang Lin akan muncul dengan cara yang aneh, dia pasti akan memperingatkannya sebelumnya. Tapi sekarang, Fang Lin sudah keluar. Meski marah, Gu Daofeng tidak tega memarahi Fang Lin di depan umum, di hadapan semua orang dari Wanyaomen, jadi dia hanya bisa berpura-pura santai. Orang tua bermarga gong itu menepuk pahanya dan tertawa tak henti-hentinya. Ia makin merasa bahwa ia sudah pasti menang dalam persaingan dengan Sekte Dan ini. Di tengah altar, 3 orang dari Sekte Dan 3 orang dari Sekte Wanyao berdiri berhadapan, dengan jarak sekitar 10 langkah di antara mereka. Suasananya seharusnya serius dan hikmat, tetapi pada saat ini, karena alasan seseorang, suasananya menjadi sedikit aneh. Orang ini adalah Fang Lin. Fang Lin tampaknya tidak menyadari tatapan aneh dari kerumunan. Dia memakan ayam itu dengan sangat nyaman, sambil sesekali mengeluarkan suara kunyahan. Hei, kalau kamu mau makan, makanlah di sana. Jangan ganggu kami di sini. Gadis dari Wanyaomen itu tiba-tiba berbicara dengan ekspresi yang sangat arogan di wajahnya, dan menatap Fang Lin dengan jijik yang dalam. Begitu kata-kata ini diucapkan, Meng Chaoyang dan Gu Liuli menunjukkan sedikit kemarahan di mata mereka. Meskipun penampilan Fang Lin membuat mereka sangat tidak puas, bagaimanapun juga, Fang Lin adalah anggota Sekte Dan mereka. Apakah kau, seseorang dari Sekte Wanyao, masih menganggap serius Sekte Danku saat kau berbicara seperti ini? Ini adalah Sekte Dan milikku. Para pengikut Sekte Danku dapat melakukan apapun yang mereka inginkan. Tidak perlu ada komentar dari orang luar. Meng Chaoyang berkata ringan dengan ekspresi dingin. Fang Lin memegang kaki ayam di mulutnya dan melirik Meng Chaoyang. Dia pikir orang ini kelihatannya cukup baik. Gadis itu mendengus dan menatap Fang Lin dengan jijik, lalu berkata, bersaing dengan orang sepertimu dalam bidang alkimia sama saja dengan mengotori tanganku. Fang Lin tidak marah sama sekali. Dia tersenyum dan berkata, Nak, bagaimana mungkin kamu bisa berkata kasar di usia muda? Apakah karena orang tuamu tidak mendidikmu dengan baik? Atau karena kamu kurang kasih sayang dan perhatian dari orang tuamu? Kata-kata ini mengejutkan semua orang yang hadir. Gadis itu tiba-tiba menjadi sangat marah, dan niat membasmi tampak jelas di matanya yang indah. Kedua pemuda itu juga menatap Fang Lin dengan tidak ramah, dengan cahaya gelap bersinar di mata mereka. Meng Chaoyang dan Gu Liuli memandang Fang Lin dengan heran. Perkataan orang ini sungguh kejam. Dia baru saja hendak mengumpat gadis dari Wanyaomen itu. Gadis itu menggertakkan giginya dan berkata kepada Fang Lin dengan dingin, sebaiknya kamu berhati-hati. Fang Lin mengangguk padanya dengan serius dan melanjutkan makan ayam rebus di mangkuknya. Gadis itu sangat membenci Fang Lin atas perilakunya yang sembrono, tetapi dia tidak punya pilihan lain selain menahan amarahnya dan menunggu hingga kompetisi alkimia untuk melampiaskannya. Pada saat ini, 2 tetua dari Danzong dan Wanyaomen mendekat dan mereka saling menyapa. Setelah berdiskusi antara kedua belah pihak, kompetisi ini akan dibagi menjadi 3 babak, dan urutan kompetisi akan ditentukan melalui pengundian. Kata sesepuh Danzong dengan suara keras.
Tetua Wan Yaomen berdiri di samping dengan tangan di belakang punggungnya dan mengangguk sedikit. Tak lama kemudian sebuah tabung bambu merah tua dibawa ke atas, berisi 3 batang bambu di dalamnya. Tidak ada perbedaan pada bagian ketiga batang bambu yang terekspos di luar tabung bambu, dan ketiga batang bambu tersebut juga telah diperiksa oleh Dan Zong dan Wan Yaomen, jadi tidak akan ada masalah, dan tidak perlu khawatir tentang kecurangan salah satu pihak. 4 orang suci berada di atas, dan semua orang adalah saksimu. Biarkan aku mengundi yang pertama. Tetua sekte dan pertama-tama membungkuk pada patung 4 orang suci, dan kemudian membungkuk pada panggung batu. Setelah memberi hormat, lelaki tua dari sekte dan itu menatap dengan hikmat ketiga batang bambu di dalam tabung bambu di depannya. Dia ragu-ragu sejenak sebelum mengulurkan tangannya. Pada saat ini, mata semua orang terfokus pada tongkat bambu, dan mereka menahan napas tanpa sadar. Tentu saja, orang-orang dari Wan Yaomen masih tampak sangat tenang, karena mereka memiliki kepercayaan penuh kepada 3 orang di pihak mereka, dan mereka tidak peduli undian mana yang mereka ambil. Akan lebih baik jika kita bisa mendapatkan hasil imbang yang bagus dan membiarkan Meng Chaoyang memenangkan permainan pertama. Benar sekali. Jika kita memenangkan pertandingan pertama, itu akan meningkatkan moral sekte dan kita. Beruntung sekali. Beruntung sekali. Beruntung sekali. Banyak pengikut Dan Zong berdoa secara rahasia, berharap orang pertama yang terpilih adalah orang baik. Dengan cara ini, kompetisi pertama akan menjadi kontes antara 2 murid terbaik. Mengingat ketenaran Meng Chaoyang, ia memiliki peluang bagus untuk memenangkan permainan pertama dan memberikan awal yang baik bagi Dan Zong. Sayangnya, segala sesuatunya tidak berjalan sesuai keinginan mereka. Ketika tongkat bambu itu ditarik keluar oleh sesepuh Dan Zong, beberapa orang melihat lebih dekat dan melihat kata Zong tertulis di bagian bawah tongkat bambu tersebut. Tengah. Jejak kekhawatiran terpancar di mata tetua sekte dan, sedangkan tetua sekte Wan Yao tersenyum, tampak sangat puas dengan hasil undian ini. Hati Gu Liuli menegang, ekspresi serius tanpa sadar muncul di wajahnya. Tetua Dan Zong menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan keras kelompok pertama, kena. Ketika semua orang mendengar hasilnya, mereka semua mendesah. Tidak memperoleh hasil yang baik bukanlah kabar baik bagi semua orang di sekte Dan. Meskipun dia kalah, kakak senior Gu belum tentu kalah. Dia adalah seorang alkemis sejati. Benar sekali, kakak senior Gu pasti menang. Kita harus percaya pada kekuatan kakak senior Gu. Banyak pengikut Dan Zong bersorak dan diam-diam berharap agar Gu Liuli dapat membawa kemenangan pertama bagi Dan Zong. Tetapi pengikut Dan Zong yang lebih rasional tidak optimis tentang pertempuran pertama ini. Lagi pula, lawannya adalah pemimpin sekte Wan Yao, jadi sangat sulit mengatakan siapa yang lebih kuat dan siapa yang lebih lemah. Kandidat untuk pertarungan pertama telah diumumkan, Gu Liuli akan menghadapi pemuda kurus dari Wan Yaomen. Semua orang lainnya mundur keluar altar. Fang Lin sedang minum sup ayam dari mangkuk, sementara Meng Chaoyang mengerutkan kening saat dia melihat situasi di dalam altar. Di altar alkimia, Gu Liuli dan pemuda kurus itu berdiri berhadapan. Gu Liuli tampak serius, tetapi pemuda kurus itu tampak tenang seperti biasa. Pada ronde pertama, tantangannya adalah menyempurnakan pil penambah tulang dalam waktu 2 jam. Pemenangnya akan dinilai berdasarkan waktu yang dibutuhkan untuk menyempurnakan dan kualitas pil, kata sesepuh sekte Dan. Mendengar bahwa itu adalah pil pembaruan tulang, Gu Liuli menghela napas lega. Pil pembaruan tulang adalah pil kelas 1 yang relatif umum. Meskipun agak rumit untuk disempurnakan, dia telah menyempurnakannya berkali-kali dan masih yakin akan hal itu. Pemuda kurus itu malah tersenyum, tampak seolah yakin akan menang. 2 tungku alkimia yang identik dikeluarkan dari tas istana 9 milik tetua sekte alkimia. Adapun bahan-bahan obat untuk memurnikan pil pengisi tulang, semuanya telah dipersiapkan sejak lama. Segalanya tersedia, dan sebanyak yang dibutuhkan tersedia. Tentu saja, tidak peduli apakah itu bahan obat atau tungku alkimia, orang-orang dari Wan Yaomen secara alami memeriksanya satu persatu. Meskipun orang-orang dari Wan Yaomen penuh percaya diri, mereka masih harus waspada terhadap kecurangan yang dilakukan oleh orang-orang dari Dan Zong. Tentu saja tidak ada masalah dengan tungku alkimia dan bahan obat ujian yang sesungguhnya adalah pencapaian mereka masing-masing dalam bidang alkimia. Apakah menurutmu adik junior Gu bisa menang? Meng Chaoyang bertanya tiba-tiba di bawah altar alkimia. Fang Lin tertegun sejenak, memegang mangkuk, melihat sekeliling, dan kemudian dia berkata dengan bodoh, apakah kamu bertanya padaku? Meng Chaoyang menoleh dan menatapnya tanpa berkata apa-apa. Fang Lin tersenyum canggung, menelan ayam di mulutnya, lalu berkata aku juga tidak tahu, tetapi kita harus percaya pada kakak senior Gu. Meng Chaoyang terdiam. Apakah ini keyakinan? Alkimia akhirnya dimulai. Saat Gu Liuli mengumumkan dimulainya, tangannya bergerak cepat untuk menyiapkan berbagai bahan obat secara bertahap. Di sisi lain, pemuda kurus itu melakukan hal yang sama,
Tetapi setelah diamati lebih dekat, gerakan pemuda itu lebih terampil dan lebih rapi daripada Guliuli. Ini baru permulaan dan membuat banyak orang yang hadir mengerutkan kening. Pil perbaikan tulang adalah pil kelas 1 yang bermutu sedang. Tidak terlalu sulit untuk memurnikannya di antara pil kelas 1, tetapi proses pemurniannya agak rumit dan menguji keterampilan dasar sang alkemis. Pil perbaikan tulang juga merupakan jenis pil yang banyak diminati di kalangan prajurit. Lagi pula, para prajurit seringkali harus bertarung dengan orang lain, dan patah tulang tidak dapat dihindari. Mereka sering membutuhkan pil perbaikan tulang untuk menyembuhkan tulang patah. Sebagai seorang alkemis, terutama alkemis kelas 1 sejati, akan sangat keterlaluan jika dia tidak bisa memurnikan pil perbaikan tulang. Meskipun Guliuli hanya seorang murid tingkat menengah, dia adalah seorang alkemis tingkat pertama sejati yang terdaftar di aliansi alkimia, jadi pil perbaikan tulang secara alami tidak menjadi masalah baginya. Pada saat ini, dia sangat terampil dalam menangani berbagai bahan obat. Ia tahu persis berapa banyak dari masing-masing hal yang dibutuhkan dan mana yang memerlukan perhatian khusus, dan ia mengetahui segalanya dengan jelas tanpa kesalahan sedikit pun. Tepat ketika dia mengira segalanya berjalan baik, Guliuli mendongak dan melirik. Pandangan ini membuat tangan Guliuli berhenti sejenak. Pria muda kurus di seberangnya bergerak lebih cepat lagi dan sudah menata hampir semua tanaman herbal. Guliuli menggigit bibirnya, berhenti menatap pemuda kurus itu, memaksa dirinya untuk tenang, dan melanjutkan apa yang sedang dilakukannya. Jangan panik, dia hanya sedikit lebih cepat dariku, aku tidak akan kalah. Guliuli berkata dalam hati dan meneruskan urusannya sendiri. Tetapi meskipun dia menghibur dirinya dengan cara ini, tangan Guliuli terus membuat kesalahan. Setelah dia akhirnya menyiapkan semua ramuan, api di tungku di depan pemuda kurus itu telah menyala beberapa saat. Semua orang di pihak Sekte Wanyao memperlihatkan ekspresi bangga, sedangkan di sisi lain, para pengikut di pihak Sekte dan memperlihatkan ekspresi khawatir dan cemas di wajah mereka. Kakak senior Gu tertinggal, sepertinya tongkat bambu kurus perlu menyempurnakan pil perbaikan tulang terlebih dahulu. Hei, lelaki kurus ini kelihatan seperti tiang bambu, tapi aku tidak menyangka tangan dan kakinya begitu lincah. Aku belum tentu kalah, mungkin kakak senior Gu bisa menyusul. Para murid dan Zong juga menghibur diri dalam hati mereka. Bagaimanapun, ini adalah pertempuran yang krusial. Jika mereka kalah, itu tidak hanya akan menyebabkan tekanan pada dua posisi berikutnya, tetapi juga mempengaruhi moral mereka. Bagaimanapun, ini adalah pertempuran pertama. Siapapun yang menang akan sangat meningkatkan moral. Namun kini tampaknya tidak mudah bagi Guliuli untuk memenangkan permainan ini. Fang Lin dan Meng Chao yang berdiri bersama, mata mereka selalu memperhatikan situasi kedua orang di altar alkimia. Melihat Guliuli tertinggal dalam kemajuan, Meng Chao yang tak dapat menahan diri untuk tidak memperlihatkan ekspresi sedikit serius. Fang Lin tampak sangat tenang. Dia sudah hampir menghabiskan sup ayam di mangkuk, tetapi masih ada setengah mangkuk sup ayam tersisa, yang tentu saja tidak bisa dia sia-siakan. Apakah kamu ingin meminumnya? Fang Lin bertanya kepada Meng Chao yang dengan sangat murah hati apakah dia ingin minum sup ayam. Sudut mulut Meng Chao yang berkedut dan dia menggelengkan kepalanya. Fang Lin berkata oh dan meminum sup ayam di mangkuk dalam satu teguk. Lalu dia menyeka mulutnya dengan puas. Enak sekali, Fang Lin berkata sambil mendecakkan bibirnya. Orang-orang di sekitarnya menatapnya dengan aneh, terutama orang-orang dari Danzong, yang hampir saja mengumpat. Situasinya sangat tegang sekarang, Guliuli sudah tertinggal dari lawannya, dan kamu masih makan dan minum di sini. Apakah ada orang yang tidak berperasaan seperti Anda? Di pihak Sekte Wanyao, gadis itu tidak terlalu peduli dengan situasi di altar alkimia karena dia memiliki kepercayaan besar pada rekan-rekan muridnya. Adapun Fang Lin, dia telah menatapnya sepanjang waktu. Akan tetapi, semakin dia memandangnya, semakin dia merasa bahwa Fang Lin tidak sedap dipandang dan tidak pantas. Kakak senior, kalau nanti giliranmu, lebih baik kau kalahkan Meng Chao Yang dengan telak. Kalau tidak, aku akan bersaing dengan orang seperti itu. Buang-buang waktu saja, gadis itu berkata kepada pemuda jujur. Di sampingnya, pemuda jujur itu tersenyum dan berkata, Meng Chao Yang bukan orang biasa. Aku tidak yakin bisa mengalahkannya. Gadis itu mendengus, tampak tidak puas dengan jawaban pemuda itu. Jika aku naik panggung nanti, aku pasti akan memberitahu kalian betapa hebatnya aku. Gadis itu berkata dalam hati sambil menatap Fang Lin di seberang altar. Di atas panggung batu, Gu Daofeng dan lelaki tua bermarga Gong sedang mengobrol santai, tetapi perhatian mereka selalu tertuju pada altar alkimia. Setelah beberapa saat, ekspresi Gu Daofeng menjadi gelap, karena dia bisa melihat bahwa Guliuli takut kalah. Banyak tetua yang hadir juga tampak khawatir. Meskipun Guliuli bergerak dengan tertib, lawannya bergerak lebih cepat darinya. Hasilnya, lawannya menang dalam hal waktu.
Gu Liuli sendiri menyadari bahwa dia telah tertinggal. Bukannya mustahil untuk mengejar ketinggalan, tapi alkimia membutuhkan keteguhan. Kalau aku mempercepat, kemungkinan terjadinya kesalahan dalam alkimia akan meningkat, yang mungkin akan lebih merepotkan. Oleh karena itu, Gu Liuli telah memutuskan untuk tidak bersaing dengan pemuda kurus itu dalam hal kemajuan, tetapi hanya membandingkan kualitas pil. Waktu berlalu sedikit demi sedikit, dan sebelum saya menyadarinya, lebih dari 1 jam telah berlalu. Oh tidak, tiang bambu tipisnya sudah selesai. Teriakan kaget terdengar dari murid-murid Danzong. Api di tungku alkimia di depan pemuda kurus itu menghilang, dan asap putih mengepul dari tungku itu. Aroma harum ramuan itu perlahan menyebar ke seluruh altar alkimia. Orang pertama yang mencium aromanya adalah 2 tetua dari Sekte Dan dan Sekte Wanyao. Tetua Danzong sedikit mengernyit, sementara tetua Wanyaomen menunjukkan kegembiraan di wajahnya. Kemudian, Fang Lin dan Meng Chaoyang juga mencium aroma ramuan itu. Seharusnya kualitasnya tinggi, Fang Lin bergumam. Meng Chaoyang melirik Fang Lin, ekspresinya menjadi lebih serius. Ketika Gu Liuli melihat bahwa pemuda kurus itu benar-benar telah menyelesaikannya, dia merasa semakin bingung. Setelah setengah batang dupa lagi, Gu Liuli juga menyelesaikan tugasnya, tetapi dalam hal kecepatan, dia jelas kalah. Harum ramuan itu pun tercium keluar, dan sepertinya mustahil untuk mengetahui dari aromanya ramuan mana yang kualitasnya lebih baik. Gu Liuli melirik ke arah pemuda kurus itu, yang memiliki seringai di wajahnya, dan bahkan ada penghinaan tersembunyi di balik senyumannya. Gu Liuli mengepalkan tangannya dan merasa gugup. Tetua Danzong mengambil pil milik kedua orang itu di tangannya, dan bersama dengan tetua Wanyaomen, meletakkan pil itu di atas panggung batu dan menyerahkannya kepada Gu Daofeng dan lelaki tua bermarga Gong. Orang tua bermarga Gong dan Gu Daofeng tentu saja harus menilai sendiri kualitas ramuan itu, dan hanya penilaian merekalah yang paling meyakinkan. Ketika Gu Daofeng melihat 2 pil perbaikan tulang, dia menghela nafas pelan dalam hatinya, sementara lelaki tua bermarga Gong tersenyum kegirangan. Kakak Gu, terima kasih sudah memberi jalan kepadaku di pertandingan pertama ini. Orang tua bermarga Gong bahkan tidak menyentuh 2 pil perbaikan tulang, dan berbicara kepada Gu Daofeng. Gu Daofeng bersenandung, lalu berdiri, menatap semua orang di bawah panggung batu, dan berkata dengan keras pada pertandingan pertama, Sekte Wanyao menang. Begitu kata-kata ini diucapkan, terdengar sorak-sorai dari Sekte Wanyao, sementara Sekte Dan diselimuti awan kesuraman. Sosok Gu Liuli bergoyang, wajahnya pucat, tatapannya kosong, dan dia tampak kehilangan jiwanya. Pria muda kurus itu tersenyum tipis, seolah-olah dia sama sekali tidak terkejut dengan hasil seperti itu. Hahaha, Sekte Wanyao kita adalah yang terkuat. Apa itu Danzong? Beraninya kau bersaing dengan Sekte Wanyao kami? Menurut saya, tidak perlu melanjutkan kompetisi. Danzong sebaiknya mengakui kekalahan saja di 2 ronde berikutnya. Di Sekte Wanyao, sekelompok pengikut Sekte Wanyao mulai berteriak-teriak, memandang orang-orang dari Sekte Dan dengan ekspresi bangga dan jijik di wajah mereka. Orang-orang Danzong sangat marah dan terus melawan, tetapi kekalahan mereka di pertandingan pertama membuat perlawanan mereka tampak sia-sia. Para tetua Sekte Dan saling berpandangan. Walaupun mereka pikir mereka mungkin akan kalah pada permainan pertama, mereka tetap merasa tidak nyaman ketika saatnya benar-benar tiba. Sayangnya, kekalahan Liuli tidaklah tidak adil. Lawannya memiliki keterampilan dasar yang lebih baik daripada dirinya. Tidak banyak yang bisa dikatakan. Seorang wanita tua menggelengkan kepalanya dan mendesah. Dia adalah guru Gu Liuli. Tetapi kekalahan dalam pertempuran ini merupakan pukulan telak bagi moral Sekte Dan kami. Penatua lainnya tidak bersedia. Semua orang paham bahwa jika mereka kalah di permainan pertama, mereka tidak akan bisa keluar di 2 permainan berikutnya. Terlebih lagi, kekalahan di pertandingan pertama akan menjadi pukulan besar bagi moral kedua pemain di belakangnya. Betapa menyebalkannya, mengapa murid-muridku dari Sekte Dan tidak bisa mengalahkan Sekte Wanyao? Sangat disayangkan, kami tidak boleh kalah dalam 2 pertandingan berikutnya. Kita hanya bisa menaruh semua harapan kita pada kakak senior Meng dan Fang Lin. Saudara Meng, kami tidak khawatir, tapi Fang Lin. Ada juga banyak diskusi di antara para pengikut Sekte Dan. Kekuatan pada pertandingan pertama telah memberikan pukulan berat bagi moral mereka dan mereka tak lagi memiliki keyakinan seperti sebelumnya pada 2 pertandingan berikutnya. Gu Liuli kembali ke Fang Lin dan Meng Chaoyang dengan wajah sedih. Kata-kata yang didengarnya membuatnya tidak dapat mengangkat kepalanya. Meng Chaoyang meliriknya tanpa berkata apa-apa, tetapi ada cahaya yang lebih tajam di matanya. Fang Lin menepuk bahunya dan berkata sambil tersenyum tidak apa-apa, kita tidak akan kalah dalam 2 pertandingan berikutnya. Gu Liuli mengangkat kepalanya, melirik Fang Lin, dan bertanya, benarkah? Fang Lin mengangguk dengan serius dan berkata,
saya tidak tahu tentang orang lain, tetapi saya pasti tidak akan kalah. Mendengar ini, sudut mulut Meng Chaoyang berkedut lagi. Bukankah ini berbicara tentang dirinya sendiri? Meng Chaoyang mendengus dan berkata, jika giliranmu bermain di permainan kedua, sebaiknya kau menang, kalau tidak aku tidak akan bisa bermain. Fang Lin terkekeh dan berkata, jika giliranku di ronde kedua, tentu saja aku akan memberi kesempatan pada kakak senior Meng untuk bertindak. Saat mereka sedang berbicara, pengundian kedua dimulai. Kali ini, tetua sekte Wanyao lah yang menghunus tongkat bambu. Ada 2 batang bambu tersisa di dalam tabung bambu. Tetua dari sekte Wanyao tidak ragu sedikit pun dan secara acak mengambil satu dari tabung bambu. Orang tua itu melihat kata-kata pada tongkat bambu itu dan langsung tertawa. Ronde kedua, mulai. Begitu kata-kata itu keluar, terdengar suara seruan dari kerumunan. Segera setelah itu, sorak-sorai dan dukungan yang memekakkan telinga terdengar dari sekte dan kakak senior Meng akan menang. Kalahkan orang menyebalkan dari sekte Wanyao. Perkuat sekte dan kami. Pertandingan kedua adalah kontes antar murid terbaik, dan merupakan kontes yang paling menarik menurut semua orang. Baik sekte dan maupun sekte Wanyao memiliki keyakinan besar terhadap para pejuang di pihak mereka. Pada saat ini, kedua belah pihak saling bersorak dan seluruh altar dan tampak ramai. Kesunyian, Gu Daofeng berteriak dingin, dan tekanan tak terlihat turun ke seluruh altar alkimia. Murid-murid dari Danzong segera tutup mulut, dan meskipun murid-murid dari Wanyao Men tidak yakin, mereka tidak memiliki keberanian untuk terus berteriak dan memaki di bawah tekanan Gu Daofeng. Kakak senior Meng, kamu harus memenangkan permainan ini. Gu Liuli menatap Meng Chaoyang dan berkata dengan nada agak bersalah. Gu Liuli sangat menyalahkan dirinya sendiri atas kekalahan di game pertama. Dia tahu betul betapa besarnya tekanan yang akan dihadapi Meng Chaoyang dan Fang Lin setelah kegagalannya. Danzong tidak boleh kalah satu pertandingan pun, dan kami tidak boleh kalah. Meng Chaoyang mengangguk, lalu berbalik dan berjalan menuju altar alkimia. Langkahnya tegas dan setiap langkahnya sangat stabil. Punggungnya seperti gunung, tidak bisa dihancurkan. Di Wanyao Men, pemuda jujur. Itu menarik napas dalam-dalam dan berjalan menuju altar alkimia. Kakak, sebaiknya kamu jangan beri aku kesempatan untuk bertindak. Gadis muda itu berkata nakal dari belakang. Pemuda jujur, itu menggelengkan kepalanya tak berdaya, lalu melangkah ke altar alkimia dan berdiri di hadapan Meng Chaoyang. Saudara Meng, saya sudah lama mendengar nama besar Anda. Nama saya Zhang Tianmiao. Terima kasih atas bimbingan Anda. Pemuda jujur, itu sangat sopan. Dia memberi hormat ke arah Meng Chaoyang dengan kepalan tangan dan senyum ramah di wajahnya. Ekspresi Meng Chaoyang langsung menjadi sangat serius, dan dia berkata, jadi, kamu Zhang Tianmiao. Benar sekali, tapi ketenaranku yang kecil itu tidak dapat dibandingkan dengan ketenaran saudara Meng. Zhang Tianmiao berkata sambil tersenyum. Meng Chaoyang juga memberi hormat dengan tinjunya, tetapi dia merasa cukup gelisah dalam hatinya. Meng Chaoyang pernah mendengar nama Zhang Tianmiao. Dia adalah salah satu talenta muda paling menonjol di Wanyao Men saat ini. Dikatakan bahwa ia lahir di keluarga kerajaan Daqian. Meskipun ia tidak memiliki nama keluarga kerajaan, ia memiliki darah bangsawan. Tentu saja, yang paling terkenal dari Zhang Tianmiao adalah keterampilan alkimia yang luar biasa, dan ia memenuhi syarat sebagai alkemis tingkat kedua di Liga Alkimia. Meng Chaoyang juga merupakan alkemis tingkat kedua, tetapi dalam peringkat 2 di aliansi alkimia, Zhang Tianmiao lebih unggul. Dalam aliansi alkimia, para alkemis pada setiap level akan diberi peringkat. Pada daftar peringkat Erding Kerajaan Qian, Zhang Tianmiao berada pada peringkat 37, sementara Meng Chaoyang hanya berada pada peringkat 43. Meskipun selisihnya tidak besar, itu cukup untuk menunjukkan bahwa keterampilan alkimia Zhang Tianmiao jelas tidak kalah dengan Meng Chaoyang. Tentu saja, peringkat saja tidak cukup untuk menceritakan semuanya. Beberapa alkemis bersikap rendah hati dan berada jauh di belakang dalam daftar peringkat alkemis, tetapi mereka memiliki kekuatan yang sebanding dengan mereka yang berada di puncak daftar peringkat. Saat berhadapan dengan sosok sakti seperti Zhang Tianmiao, Meng Chaoyang harus mengerahkan segenap kemampuannya dan tidak boleh lengah sedikit pun, karena jika ia lengah sedikit saja, besar kemungkinan ia akan sulit memenangkan pertarungan. Dalam kompetisi ini, Meng Chaoyang dari sekte dan akan berhadapan dengan Zhang Tianmiao dari sekte Wanyao. Keduanya harus memurnikan pil yang dapat menghancurkan roh jahat dalam waktu 3 jam. Waktu yang dibutuhkan untuk memurnikan pil dan kualitas pil akan menentukan pemenangnya. Tetua sekte Wanyao berkata dengan keras. Ketika mereka mendengar bahwa itu adalah Po Erdan, banyak orang terkejut. Meng Chaoyang dan Zhang Tianmiao tampak normal, tidak ada perubahan. Fang Lin berdiri di bawah altar dan bergumam pada dirinya sendiri, pil penghancur kejahatan.
Itu adalah pil tingkat menengah tingkat 2 yang harus diketahui cara pembuatannya oleh seorang alkemis tingkat 2. Namun selain Fang Lin, lebih banyak orang yang terkejut dengan nama Zhang Tianmiao. Di antara pengikut Sekte Dan, 2 orang berdiri di depan, sedangkan yang lainnya tidak berani mendekat. Seseorang dengan wajah cantik dan kulit putih, yang terlihat seperti wanita. Pria lainnya tinggi dan tampan. Kedua orang ini tidak lain adalah Ding Xuanji dan Yu Qiufan, 2 dari 4 talenta paling menonjol di Sekte Dan. Kompetisi antara Danzong dan Wanyaomen ini sangat penting. Ini menyangkut reputasi Danzong dan bahkan Xiaozong. Meskipun Ding Xuanji dan Yu Qiufan adalah 4 orang paling menonjol di Danzong, mereka harus muncul dan memperhatikan. Kekalahan di game pertama sudah diduga oleh keduanya. Sekarang Meng Chaoyang berada di lapangan untuk pertandingan kedua, Ding Xuanji dan Yu Qiufan awalnya memiliki kepercayaan besar pada Meng Chaoyang. Lagi pula, sebagai 2 dari 4 yang terbaik di Sekte Alkimia, mereka berdua cukup akrab dengan pencapaian Meng Chaoyang dalam alkimia. Tetapi sekarang lawannya ternyata Zhang Tianmiao, situasinya menjadi sulit dijelaskan. Dalam permainan ini, jika Meng Chaoyang membuat kesalahan sekecil apapun, dia pasti akan kalah. Ding Xuanji berkata dengan tenang sambil berekspresi dingin. Ekspresi Yu Qiufan sangat lembut, dan dia tersenyum dan berkata, Meng Chaoyang bukan orang yang sederhana. Ketika dia mencari Yao Feng, dia berkomplot melawanmu, aku, dan Ouyang Jing. Dia tidak akan kalah dalam kompetisi ini dengan mudah. Berbicara tentang puncak Sui Niao, wajah Ding Xuanji menunjukkan sedikit kedinginan, dan berkata cepat atau lambat aku akan menyelesaikan masalah puncak Sui Niao dengan Meng Chaoyang. Dia benar-benar berani menggunakan kita bertiga sebagai pion. Sungguh keji. Yu Qiufan tersenyum tipis dan menggelengkan kepalanya, lalu berkata, daripada menyelesaikan masalah dengan Meng Chaoyang, lebih baik mencari orang lain untuk menyelesaikan masalah lama. Ding Xuanji mendengus pelan dan menatap Fang Lin yang tidak jauh dengan sepasang mata dingin. Anak ini telah menyebabkan banyak masalah sejak dia memasuki Danzong. Meskipun aku belum mengambil tindakan apapun, sekarang Kang Lu sudah mati, aku harus mengambil tindakan. Bagaimana denganmu? Bagaimana menurutmu? Yu Qiufan bertanya sambil tersenyum. Ding Xuanji menarik kembali pandangannya dan berkata dengan acuh tak acuh kau lakukan bagianmu, dan aku lakukan bagianku. Yu Qiufan mengangguk dan tidak berkata apa-apa lagi, memfokuskan perhatiannya pada kompetisi kedua yang penting. Fang Lin tampaknya merasakan sesuatu dan berbalik untuk melihat ke arah di mana keduanya berdiri. Mengapa saya merasa seperti ada yang mengatakan hal-hal buruk tentang saya di belakang saya? Fang Lin bergumam, dan matanya kembali ke altar alkimia. Pada saat ini, Meng Chaoyang dan Zhang Tianmiao sudah mulai mengambil tindakan. Berbeda dengan putaran pertama, ramuan yang akan disempurnakan pada putaran kedua adalah ramuan tingkat 2. Baik jumlah maupun jenis bahan obat harus disiapkan dari awal, dan tungku ramuan juga diganti dengan bahan yang lebih baik. Kompetisi sudah dimulai dari pemeringkatan proporsi bahan obat, dan mata semua orang terfokus pada kedua orang ini. Meng Chaoyang terlihat sangat terampil, mencampur bahan-bahan obat hampir tanpa jeda. Melihat ke sisi lain, kemajuan Zhang Tianmiao hampir sama dengan Meng Wuyu, dan gerakan mereka tampaknya persis sama. Pemandangan ini membuat banyak orang takjub. Ini adalah seorang jenius, ini adalah seorang pemimpin, dan dia memang berbeda dari orang-orang biasa seperti mereka. Sekte Dan terkagum-kagum dengan keterampilan hebat Zhang Tianmiao, sedangkan Sekte Wanyao, setelah melihat kekuatan Meng Chaoyang, tidak lagi memiliki rasa hina dan rendah diri seperti sebelumnya. Permainan ini tentang kemenangan atau kekalahan. Jika Meng Chaoyang kalah, tidak perlu mengadakan permainan ketiga, dan Danzong akan kalah total. Jika mereka menang, maka Danzong dan Wanyaomen akan seri, dan kemenangan akhir akan bergantung pada Fang Lin dan gadis itu. Wanyaomen masih punya jalan keluar, tetapi Danzong tidak punya jalan keluar. Mereka harus menang, apapun yang terjadi. Meng Chaoyang tiba-tiba menamparkan tungku alkimia, dan tutupnya pun terangkat. Kemudian, dia melemparkan sejenis bahan obat ke dalam tungku itu. Kakak senior Meng ada di depan. Tidak, saudara Meng, mengapa Anda mulai membuat pil sementara bahan herbalnya belum disortir? Mungkinkah kakak senior Meng punya rencana lain? Melihat Meng Chaoyang menjadi orang pertama yang mulai membuat api dan memurnikan ramuan, banyak orang tampak sedikit bingung. Langkah ini agak gegabah. Beberapa tetua sekte dan diam-diam khawatir bahwa Meng Chaoyang mulai membuat api sepagi ini, jelas agar dapat mendahului Zhang Tianmiao dalam hal waktu. Akan tetapi, dalam kasus ini, dibandingkan dengan Zhang Tianmiao yang sudah siap, dia mungkin kurang canggih dalam langkah-langkah alkimia. Seringkali, beberapa detail kecil dapat menyebabkan perbedaan besar dalam kualitas pil. Meng Chaoyang ini tidak istimewa. Demi menghemat waktu, dia malah menyalakan api dengan sangat cepat.
Kurasa dia pasti akan kalah dalam pertempuran ini. Di pihak Sekte Wanyao, banyak tetua Sekte Wanyao menunjukkan kegembiraan di wajah mereka. Setidaknya menurut mereka, Meng Chaoyang begitu cemas hingga dia pasti panik, dan selama dia panik, dia hampir kalah. Zhang Tianmiao melirik Meng Chaoyang, dengan sedikit keraguan di wajah jujurnya, tetapi kemudian dia kembali pada pekerjaannya sendiri. Api di tungku alkimia Meng Chaoyang membubung, dan tak lama kemudian tungku itu menjadi panas sepenuhnya. Ramuan-ramuan yang telah dimasukkan sebelumnya juga mulai dimurnikan dan dilarutkan. Meng Chaoyang bergerak cepat dan melemparkan 2 ramuan lagi ke dalam tungku. Setelah menunggu beberapa saat, 3 herba lagi dimasukkan. Pada saat ini, Zhang Tianmiao mulai membuat api dan memurnikan ramuan. Setidaknya dalam hal kemajuan, Meng Chaoyang jauh lebih maju saat ini. Zhang Tianmiao tidak panik sama sekali dan terus mempertahankan kemajuan yang cepat dan stabil. Namun bagi orang-orang di kedua belah pihak, setiap gerakan mereka berdua membuat mereka sangat gugup. Terutama para pengikut dan tetua dari Danzong, yang takut melihat Meng Chaoyang melakukan kesalahan sekecil apapun, sehingga hati mereka selalu berdebar kencang. Saat itu, tak seorang pun berani bersuara karena takut mengganggu umat di altar. Tidak ada seorang pun yang cukup bodoh untuk ingin mengacaukan lawan. Ada begitu banyak tetua yang hadir di sini, dan kepala sekte dan pemimpin sekte Wanyao yang bertanggung jawab secara pribadi. Barang siapa yang berani dengan sengaja membuat onar, niscaya akan berakhir mengenaskan, bahkan bisa jadi dibasmi di tempat. Mungkin orang dengan mentalitas terbaik di sini adalah Fang Lin. Fang Lin juga memperhatikan situasi di altar, tetapi dia tidak khawatir atau gugup sama sekali, dan bahkan mempertahankan mentalitas menonton kesenangan. Alasannya sederhana, Fang Lin tidak memiliki banyak rasa memiliki terhadap sekte dan dia hanyalah hantu kesepian yang menempati sarang orang lain. Terutama karena Fang Lin telah menderita begitu banyak perlakuan tidak adil di Danzong, dia sama sekali tidak peduli dengan kehormatan atau aib Danzong. Bahkan jika Danzong Anda diejek dan dicemooh orang lain setiap hari, Fang Lin tidak akan peduli. Tempat ini bukanlah tempat yang seharusnya dia berada. Tempat yang selalu ingin ia kunjungi kembali disebut Istana Danseng. Bahkan jika Meng Chaoyang kalah, Fang Lin tidak akan merasa menyesal. Tentu saja, jika Meng Chaoyang tidak kalah dan harus ada permainan ketiga, Fang Lin tidak punya pilihan selain mengalahkan lawan manapun. Jiwa alkemis Master Fang Lin tidak memungkinkan dia mengalami kegagalan dalam bidang alkimia ini adalah kebanggaan alchemy Master. Meskipun tubuh fisiknya telah tiada, meskipun waktu telah berlalu, jiwa Fang Lin tetaplah penguasa tertinggi alkimia yang tertawa bangga di antara langit dan bumi. Di altar alkimia, persaingan antara Meng Chaoyang dan Zhang Tianmiao sedang berlangsung gencar. Keduanya telah mencapai tahap alkimia. Api di 2 tungku alkimia membubung seperti naga, dan suhu seluruh altar tampaknya naik beberapa derajat. Waktu berlalu sedikit demi sedikit, dan dalam sekejap mata, 2 jam telah berlalu, tetapi tidak seorang pun yang hadir merasakan berapa banyak waktu telah berlalu. Ketika Meng Chaoyang hampir selesai memurnikan ramuan itu, semua orang menyadari bahwa begitu banyak waktu telah berlalu. Meng Chaoyang memang selangkah lebih maju dari Zhang Tianmiao dalam kemajuan. Ketika asap putih mengepul, banyak pengikut Danzong yang diam-diam bersemangat. Setidaknya dalam hal kemajuan, Meng Chaoyang selangkah lebih maju. Di Sekte Wanyao, meskipun beberapa murid tampak gugup, lebih banyak orang masih menaruh kepercayaan pada Zhang Tianmiao. Meng Chaoyang mengerutkan kening, tetapi ketika dia melihat pil itu akan keluar, dia menunjukkan sedikit kelegaan di wajahnya. Ketika dia melihat Zhang Tianmiao lagi, dia mendapati bahwa Zhang Tianmiao belum mencapai tahap akhir dan mustahil baginya untuk mengejarnya dalam kemajuan. Saya harus memenangkan pertempuran ini. Meng Chaoyang berkata dalam hati, dan pada saat yang sama memadamkan api di bawah tungku. Ketika Meng Chaoyang perlahan membuka tutup tungku, hati semua orang tiba-tiba terangkat. Mereka menjulurkan leher dan menyipitkan mata, ingin melihat pil yang telah disempurnakan Meng Chaoyang. Meng Chaoyang mengeluarkan pil hijau muda dari tungku. Pil itu telah habis, bentuknya bulat dan penuh, dan tampak sempurna. Namun Meng Chaoyang sedikit mengernyit. Tetua sekte dan berjalan mendekat, melihat pil itu, mengangguk pada Meng Chaoyang, lalu memasukkan pil itu ke dalam botol giok. Di sisi lain, Zhang Tianmiao juga mempercepat kemajuan. Sekitar setengah batang dupa setelah Meng Chaoyang selesai, dia juga menghabiskan pilnya. Tetua dari Wanyaomen mengemas pil Zhang Tianmiao ke dalam botol giok, dan bersama dengan tetua dari Danzong, mereka mengantarkan pil tersebut ke panggung batu. Penjurian akan tetap dilakukan oleh Gu Daofeng dan lelaki tua bermarga Gong. Ketika 2 pil itu muncul di hadapan mereka, ekspresi Gu Daofeng dan lelaki tua bermarga Gong sedikit berubah. Yah, lumayan juga. Kedua pil pemecah kejahatan itu kualitasnya sedang. Orang tua bermarga Gong itu mengangguk.
Gu Daofeng berkata meskipun kualitasnya sama, milik Meng Chaoyang telah disempurnakan sebelumnya, jadi Meng Chaoyang menang kali ini. Orang tua bermarga gong itu terkekeh, menggelengkan kepalanya, dan berkata, "Saudara Gu, jangan cemas. Tidak mudah untuk memutuskan mana di antara kedua pil ini yang lebih baik." Gu Daofeng sedikit mengernyit saat mendengar ini. Orang tua bermarga gong itu kemudian berkata, kedua pil pemecah kejahatan itu memiliki kualitas yang sama, jadi dari segi kualitas, kita berdua dianggap imbang. Apakah Anda setuju, Saudara Gu? Gu Daofeng mengangguk. Dia tidak bisa tidak setuju dengan poin ini. Kualitas kedua pil pemecah kejahatan itu memang sulit dikatakan, jadi masuk akal jika dikatakan seri. Orang tua bermarga gong itu memegang dua pil dan melanjutkan, dari segi waktu, tidak diragukan lagi bahwa Meng Chaoyang dari sekte Anda memang lebih baik. Tepat saat Gu Daofeng hendak berbicara, lelaki tua bermarga gong itu mengalihkan pembicaraan namun, jika kau perhatikan dengan saksama, pil pemecah ibel milik muridmu ini mungkin kualitasnya lebih rendah. Gu Daofeng berkata tanpa ekspresi, saya tidak berpikir ada perbedaan dalam kualitas kedua poer dan. Orang tua bermarga gong itu berkata oh dan menatap Gu Daofeng dengan penuh arti, sementara Gu Daofeng tampak sangat tenang. Faktanya, dengan penglihatan tajam Gu Daofeng, saat dia melihat dua pil pemecah kejahatan, dia telah melihat bahwa memang ada sedikit perbedaan dalam kualitas kedua pil itu. Perbedaan kecil ini tercermin dalam aroma dan warna ramuan tersebut. Meskipun sangat sulit dideteksi, Gu Daofeng dan lelaki tua bermarga gong keduanya veteran dalam alkimia dan memiliki banyak pengalaman. Tentu saja mereka dapat melihatnya sekilas. Dalam keadaan normal, kesenjangan yang nyaris tak terlihat ini tidak akan menjadi masalah besar, tetapi saat ini adalah kompetisi antara dua sekte dalam seni alkimia, dan kesenjangan sekecil apapun dapat menjadi faktor penentu. Gu Daofeng ingin mengaburkan celah tipis ini, tetapi lelaki tua bermarga gong itu jelas tidak akan membiarkan Gu Daofeng berhasil dengan mudah. Orang tua bermarga gong itu melihat Gu Daofeng pura-pura bodoh, tetapi dia tidak peduli sama sekali. Dia berkata, Kakak Gu, kamu dan aku sama-sama tahu bahwa kedua pil itu kualitasnya sama, tapi pil Zhang Tianmiao tampilannya sedikit lebih bagus. Kamu, Kakak Gu, seharusnya lebih tahu hal ini daripada aku. Gu Daofeng berkata dengan tenang penampilan adalah hal kedua, kualitas adalah kuncinya. Kedua pil ini memiliki kualitas yang sama, dan tidak ada perbedaan di antara keduanya. Meng Chaoyang membutuhkan waktu yang lebih sedikit, jadi pertempuran ini seharusnya dimenangkan oleh sekte dan Ku. Mendengar ini, lelaki tua bermarga gong itu tertawa terbahak-bahak dan menggelengkan kepalanya ke arah Gu Daofeng. Saudara Gu, ini tidak benar. Karena kamu dan aku masing-masing punya pendapat sendiri, bagaimana kalau begini kamu dan aku masing-masing mundur selangkah dan menyebut ini seri? Kata lelaki tua bermarga gong itu sambil tersenyum. Mendengar ini, Gu Daofeng sedikit terkejut. Orang tua ini sebenarnya bersedia mengambil langkah mundur. Ini sungguh langka. Namun, Gu Daofeng juga bersedia menerima saran lelaki tua bermarga gong itu. Lagi pula, jika dia bersikeras menilai Meng Chaoyang sebagai pemenang dalam pertandingan ini, itu akan sedikit berlebihan. Lagi pula, kualitas ramuan juga sangat penting dan harus menjadi bagian dari penilaian pemenang. Bayangkan ada dua pil dengan kualitas yang sama, yang satu bulat dan bening, secerah mutiara, dan yang satu lagi bergelombang dan kusam. Orang normal manapun akan memilih yang lebih tampan. Meskipun Meng Chaoyang selangkah lebih maju dalam hal waktu penyempurnaan pil, perbedaan kualitas pil tidak dapat diabaikan. Membandingkan keduanya, dapat dikatakan bahwa Meng Chaoyang dan Zhang Tianmiao imbang. Tentu saja, bagi Wan Yaomen, hasil ini sepenuhnya dapat diterima, tetapi bagi Danzong, ini bukan hasil terbaik. Karena Gu Daofeng merasa bahwa Meng Chaoyang harus memenangkan pertandingan ini, dan jika Fang Lin kalah dalam pertandingan terakhir, maka bahkan jika Danzong diejek oleh Wan Yaomen dan reputasinya rusak, dia akan mempunyai kesempatan lebih baik untuk menekan Fang Lin. Tetapi sekarang, pertandingan kedua yang krusial ini berakhir seri, dan hasil pertandingan ketiga tiba-tiba menjadi sensitif. Bahkan jika permainan ketiga berakhir seri, Danzong tetap kalah. Jika Danzong ingin menyelamatkan segalanya, hanya ada satu hasil, yaitu Fang Lin harus menang. Dengan cara ini, Danzong tidak pernah kalah, dan tiga kompetisi dengan Wan Yaomen berakhir seri. Gu Daofeng merasa sangat bimbang dan terjerat dalam hatinya. Dia berharap Fang Lin dapat membalikkan keadaan, tetapi dia tidak ingin melihat Fang Lin menang. Ketika lelaki tua bermarga gong itu melihat Gu Daofeng berhenti berbicara, dia tahu bahwa dia telah menyerah, jadi dia berdiri dan berkata dengan keras kepada orang-orang yang menunggu dengan tidak sabar pertandingan kedua belah pihak seri. Ketika kata-kata itu diucapkan, para murid dan tetua di kedua belah pihak tercengang, dan kemudian perasaan sadar tiba-tiba meliputi mereka. Kok bisa seri? Kok bisa seri? Ini tidak mungkin. Kakak senior Meng tidak menang.
Ini terlalu aneh. Dengan kekuatan kakak senior Zhang, dia seharusnya tidak bisa mengalahkannya. Baik Sekte Dan maupun Sekte Wan Yao tampak bingung dan heran. Namun setelah lelaki tua bermarga gong itu mengumumkan hasilnya, dia tidak menjelaskan lebih lanjut dan kembali ke tempat duduknya. Di altar, Meng Chaoyang memasang ekspresi tak sedap dipandang dan mengepalkan tinjunya. Hasil seri, ini adalah hasil yang tidak diharapkannya dan juga hasil yang tidak bisa diterimanya. Seri, kok bisa seri? Sial, aku tetap tidak bisa menang. Meng Chaoyang ingin menamparkan dirinya sendiri 2 kali, wajahnya penuh dengan keengganan dan kesedihan. Di sisi lain, Zhang Tianmiao, setelah tertegun sejenak, tidak mau Meng Chaoyang. Sebaliknya, dia menggelengkan kepalanya sambil tersenyum kecut, menangkupkan tinjunya dan membungkuk dalam-dalam kepada Meng Chaoyang. Saya sangat terkesan dengan keterampilan saudara Meng hari ini. Zhang Tianmiao berkata dengan tulus. Menghadapi penghormatan dari Zhang Tianmiao, Meng Chaoyang tidak punya pilihan lain selain menenangkan pikirannya dan juga tunduk padanya. Kedua pria itu saling berpandangan dan melihat keterkejutan yang tersembunyi di mata masing-masing. Baik Meng Chaoyang maupun Zhang Tianmiao tidak mengharapkan hasil seri. Meskipun Zhang Tianmiao tampak tenang, sebenarnya hatinya tidak tenang. Hasil imbang itu memang di luar ekspektasi mereka berdua, tetapi bila dipikir-pikir dengan tenang, hasilnya tetap saja masuk akal. Keduanya adalah alkemis tingkat kedua dan memiliki reputasi yang sangat tinggi di sekte masing-masing. Meskipun Meng Chaoyang sedikit tertinggal dalam daftar peringkat Liga Alkimia, kesenjangan pencapaian alkimia di antara keduanya sangat kecil. Meng Chaoyang menarik napas dalam-dalam beberapa kali dan menenangkan diri. Dia tahu betul bahwa jika dia tidak mengambil risiko dan memperoleh keuntungan tepat waktu dengan mempercepat kemajuan, dia akan kalah dalam permainan. Itu seri. Meskipun dia tidak mengalahkan lawannya, dia masih berhasil menyelamatkan mukanya, baik untuk dirinya sendiri maupun Danzong. Meskipun pengikut Danzong dan Wanyaomen masih merasa sulit menerima hasil seri, mereka harus menerimanya. Bagaimanapun, itu adalah keputusan kepala biksu dan pemimpin Wanyaomen, dan itu benar-benar yang paling adil. Zhang Tianmiao kembali ke gadis itu dan pemuda kurus itu. Pria muda kurus itu mengangguk padanya, tetapi gadis itu mendengus, tampak sangat tidak puas. Zhang Tianmiao tersenyum pahit dan berkata, "Adik perempuan, aku sudah berusaha sekuat tenaga. Meng Chaoyang memang sangat kuat. Aku masih harus bergantung padamu untuk mengambil tindakan selanjutnya." Gadis itu cemberut dan menepuk bahu Zhang Tianmiao itu masih tanggung jawabku. Kalian hanya tahu bagaimana bermalas-malasan. Zhang Tianmiao terdiam. Dia tidak mengendur, tetapi berusaha semampunya. Namun, penampilan Meng Chaoyang lebih baik dari yang diharapkannya, sehingga ia gagal memenangkan permainan ini. Di sisi lain, Meng Chaoyang berjalan ke Fang Lin dan Gu Liuli. Gu Liuli ingin mengatakan sesuatu, tetapi tidak tahu harus berkata apa. Fang Lin, di sisi lain, memiliki senyum di wajahnya, seolah-olah dia sama sekali tidak khawatir bahwa dia akan menjadi orang berikutnya yang muncul. Melihat Fang Lin masih bisa tertawa, Meng Chaoyang juga tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Kamu yang berikutnya, apakah kamu masih berpikir itu tidak masalah? Fang Lin tersenyum. Jangan khawatir, aku tidak akan kalah. Meng Chaoyang tidak berdaya. Dia tidak mengerti mengapa Fang Lin selalu begitu percaya diri. Setelah pertempuran dengan Zhang Tianmiao, Meng Chaoyang tidak lagi berani meremehkan orang-orang Wanyaomen. Karena gadis itu terpilih sebagai kandidat pertempuran, dia jelas memiliki kekuatan yang luar biasa. Sekalipun Fang Lin memiliki mentalitas yang baik, dia seharusnya merasakan tekanan. Pada saat ini, mata semua orang di Danzong tertuju pada Fang Lin. Ada kompleksitas, harapan, keputusasaan dan dorongan di mata orang-orang ini. Singkatnya, sebagian besar orang masih berharap Fang Lin dapat membalikkan keadaan. Di antara banyak tetua Danzong, Meng Wuyu, Mu Yan dan yang lainnya menantikan penampilan Fang Lin, tetapi bahkan mereka tidak memiliki banyak keyakinan di hati mereka. Para tetua seperti Zhao Dengming dan Yu Zhen yang berselisih dengan Fang Lin merasa lebih rumit. Jika Fang Lin menang, dia akan menjadi pahlawan Danzong, dan itu akan menjadi prestasi nyata, yang akan memenangkan dukungan banyak anggota Danzong. Ini bukan hal baik bagi mereka. Bagaimanapun, hubungan mereka dengan Fang Lin sangat buruk. Dan jika Fang Lin kalah, mereka tidak akan merasa senang, karena Danzong akan diolok-olok oleh Wanyaomen lagi, dan di seluruh kerajaan Qian, siapa yang tahu berapa banyak orang yang akan menertawakan Danzong. Jadi, Zhao Dengming dan kelompoknya merasa sangat bertentangan berdiri di sini pada saat ini. Akan tetapi, kecuali beberapa orang yang membenci Fang Lin sampai ke akar-akarnya, sejumlah tetua lainnya masih berharap Fang Lin dapat menang. Di atas panggung batu, lelaki tua bermarga Gong tampak dalam suasana hati yang sangat baik,
sedangkan Gu Daofeng di sebelahnya tampak tenang, seolah-olah tidak ada apapun di dunia luar yang dapat menyebabkan gejolak emosi padanya. Kakak Gu, apakah kamu yakin tidak ingin mengganti pemain di permainan ketiga? Orang tua bermarga Gong itu tiba-tiba berkata sambil tersenyum. Gu Daofeng berkata tanpa ekspresi tidak perlu mengubah orang. Apa yang sebenarnya ingin dikatakan Gu Daofeng adalah tidak ada kandidat yang lebih baik untuk digantikan. Entah menang atau kalah, dia, Gu Daofeng, sudah mempersiapkan mentalnya. Orang tua bermarga Gong itu menatap Fang Lin di bawah dan berkata dengan ekspresi aneh, anak ini tampaknya tidak bisa diandalkan, tidak peduli bagaimana aku melihatnya. Aku khawatir kita akan memenangkan permainan ketiga ini dengan mudah. Gu Daofeng berkata dengan dingin, mungkin, permainan ketiga ini adalah kemenangan yang mudah bagi kita. Orang tua bermarga Gong itu sedikit terkejut saat Gu Daofeng berkata seperti itu artinya dia sangat percaya pada anak laki-laki itu. Tetapi tidak peduli bagaimana lelaki tua bermarga Gong itu melihatnya, Fang Lin tidak tampak seperti tipe jenius alkimia yang menyembunyikan warna aslinya. Lagi pula, lelaki tua bermarga Gong itu sangat jelas mengetahui kekuatan orang-orang di pihak mereka. Dapat dikatakan bahwa gadis itu adalah kartu truf sebenarnya dari Sekte Wanyao mereka kali ini, dan asuransi terakhir yang tidak akan kalah apapun yang terjadi. Dua orang di depan, entah itu pemuda kurus atau Zhang Tianmiao, meski mereka juga jenius dalam alkimia, mereka masih kalah dengan gadis muda itu. Awalnya, lelaki tua bermarga Gong itu berpikir bahwa dia harus mampu memenangkan dua permainan pertama, sehingga permainan ketiga yang diatur oleh gadis itu tidak perlu terbongkar. Namun kini nampaknya kartu truf ini tidak bisa lagi disembunyikan dan harus disingkapkan. Di bawah tatapan semua orang, Fang Lin berjalan ke panggung alkimia dengan percaya diri, dan bahkan melambaikan tangan kepada para pengikut Sekte Alkimia di kejauhan dari waktu ke waktu. Di sisi lain, gadis itu pun mendekat dan melihat Fang Lin sedang melambai padanya dengan cara yang agak mencolok, dan seketika itu juga senyum sinis pun tersungging di wajahnya. Aku akan membuatmu bahagia untuk sementara waktu, tapi aku akan memastikan kamu tidak akan bisa menangis nanti. Gadis itu tertawa diam-diam di dalam hatinya. Fang Lin dan gadis itu berdiri berhadapan. Fang Lin tersenyum lebar, menurutnya sangat menawan, gadis itu pun ikut tersenyum, tetapi sebenarnya itu adalah sebuah seringai. Tetua sekte dan menatap Fang Lin dan mendesah dalam hati. Meskipun dia tidak punya banyak harapan, dia tetap ingin melihat Fang Lin membalikkan keadaan. Akan tetapi, tetua sekte Wanyao merasa bahwa tidak perlu sama sekali berkompetisi dalam pertandingan ini, dan jika dia membiarkan nona muda itu mengambil tindakan, maka tidak akan ada ketegangan. Pada pertandingan ketiga, Fang Lin dari sekte dan akan menghadapi Du Guonian dari sekte Wanyao. Mereka harus memurnikan pil energi vital dalam waktu 3 jam. Waktu yang dibutuhkan dan kualitas pil akan menentukan pemenangnya. Tetua sekte dan berkata dengan keras, mengumumkan dimulainya pertandingan ketiga. Ketika mendengar bahwa ramuan yang akan dimurnikan adalah pil esensi, baik Fang Lin maupun gadis Du Guonian tidak menunjukkan ekspresi terkejut. Pil Jingqi merupakan pil bermutu sedang. Setelah meminumnya, efisiensi penanaman dapat meningkat 2 kali lipat dalam waktu 12 jam. Pil ini dianggap relatif populer. Pemurnian pil esensi juga merupakan ujian besar bagi keterampilan alkemis Yiding, karena di aliansi alkimia, biasanya subjek penilaian bagi para alkemis adalah pil esensi. Du Guonian menatap Fang Lin dengan ekspresi jijik di wajahnya. Namamu Fang Lin, kan? Tahukah kamu berapa banyak poin yang aku peroleh karena memurnikan pil Jingqi ini selama penilaian Liga Dan? Fang Lin menggelengkan kepalanya. Aku bahkan belum pernah ke Liga Dan. Mendengar ini, wajah Du Guonian dipenuhi dengan keterkejutan, dan kemudian penghinaannya semakin kuat. Kau bahkan belum pernah ke aliansi alkimia. Mungkinkah kau bahkan bukan seorang alkemis kelas 1? Du Guonian bertanya dengan tidak percaya. Fang Lin mengangguk dengan serius. Aku memang belum menjadi seorang alkemis sejati, tetapi cepat atau lambat aku akan menjadi seorang alkemis sejati. Hahaha. Du Guonian akhirnya tertawa terbahak-bahak. Ini terlalu konyol. Dia bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk menjadi alkemis kelas 1, tapi dia datang untuk bersaing denganku, Du Guonian, dalam bidang alkimia. Apakah ada yang lebih konyol di dunia daripada ini? Penatua, anak ini bahkan bukan seorang alkemis kelas 1. Apakah dia tahu resep pil esensi? Bahkan jika dia tahu, bisakah dia memurnikannya? Jangan biarkan dia gagal memurnikan pil yang sudah jadi. Itu akan memalukan. Du Guonian berkata kepada tetua sekte dan, sementara tetua sekte Wanyao juga memiliki ekspresi mengejek di wajahnya. Namun, tetua sekte alkimia sangat tenang. Fang Lin sudah memiliki kekuatan seorang alkemis tingkat pertama, tetapi dia tidak punya waktu untuk pergi ke aliansi alkimia untuk penilaian. Setelah mendengar ini, Du Guonian tidak berkata apa-apa lagi, tetapi dia masih memandang rendah Fang Lin dalam hatinya. Pada saat ini,
bahan obat untuk memurnikan pil Jingqi juga dikirimkan, dan tungku juga diganti. Du Gunian menatap Fang Lin dan berkata, bagaimana kalau begini, aku akan membiarkanmu memulainya terlebih dahulu, lalu aku akan mulai setelah 2 batang dupa, bagaimana? Kalau tidak, orang lain akan mengatakan aku menindasmu. Saat kata-kata ini diucapkan, sesepuh sekte dan mengerutkan kening, berpikir bahwa Du Gunian bertindak terlalu jauh. Tepat saat dia hendak membuka mulut untuk memarahinya, dia mendengar Fang Lin berkata, tidak, kurasa sebaiknya aku biarkan kau yang memulainya terlebih dahulu, lalu aku akan mulai setelah 1 jam. Dengan begitu, tidak akan ada yang mengatakan bahwa aku menindas seorang wanita. Du Gunian tercengang, dan kedua tetua yang berdiri di dekatnya juga tercengang. Apakah ada yang salah dengan otak orang ini? Atau apakah dia benar-benar terlalu sombong? Ia bahkan berani meminta Du Gu untuk mengaji selama 1 jam. Di mata orang lain, ini bukan kesombongan, tetapi kebodohan dan ketololan. Hahaha, aku, Du Gunian, belum pernah bertemu orang bodoh sepertimu. Aku memberimu 2 batang dupa dengan niat baik, tetapi kamu tidak menghargainya dan malah berbicara omong kosong kepadaku. Kamu benar-benar tidak tahu apa yang baik untukmu. Walaupun Du Gunian tertawa, dia sebenarnya marah. Dialah, Du Gunian, yang selalu memandang rendah dan membenci orang lain, tetapi hari ini dia dipandang rendah oleh seseorang yang bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk menjadi seorang alkemis sejati. Ini benar-benar penghinaan terbesar baginya. Seorang murid sekte Anda, bagaimana Anda bisa berbicara tidak pantas seperti itu? Anda benar-benar tidak tahu malu. Tetua Wan Yaomen juga angkat bicara, merasa amat marah. Tetua Dan Zong ingin mengatakan sesuatu, tetapi Fang Lin melanjutkan, aku memberimu waktu 1 jam karena kebaikan hati, mengapa kamu tidak menghargainya? Jika aku benar-benar mengambil langkah pertama, kamu akan kalah telak. Du Gunian akhirnya yakin bahwa orang ini tidak bodoh, melainkan tolol amat. Hehe, Du Gunian tidak lagi tertarik untuk berbicara dengan orang bodoh seperti Fang Lin. Dia mencibir dan mulai menyerang tanpa mempedulikan apa yang akan dilakukan Fang Lin. Du Gunian sangat cepat dalam mencampur bahan obat. Meski dia masih muda, dasar-dasarnya dalam alkimia sangatlah kokoh. Hanya dibutuhkan waktu sebatang dupa untuk menyiapkan obatnya. Du Gunian melirik Fang Lin, dan semakin meremehkan saat melihat Fang Lin belum mulai bertarung. Aku membiarkanmu memulai lebih dulu karena aku tidak ingin kau kalah telak. Karena kau sangat bodoh, jangan salahkan aku. Du Gunian berkata dalam hati dan mulai membuat api untuk memurnikan ramuan tersebut. Fang Lin tidak mengambil tindakan apapun, bahkan tidak mencampur ramuan herbal. Sebaliknya, dia berdiri dengan kedua tangan di belakang punggungnya, memperhatikan Du Gunian membuat ramuan itu dengan penuh minat. Tindakannya membuat semua orang yang hadir bingung. Apa yang sedang dilakukan Fang Lin? Mengapa dia belum memulainya? Apakah kamu berencana untuk menyerah pada dirimu sendiri? Sayangnya, Fang Lin tampaknya tahu bahwa dia bukan tandingan lawannya, jadi dia tidak mempersiapkan diri untuk membuat ramuan itu sejak awal. Di pihak Sekte Dan, banyak pengikut yang menghela nafas dan beberapa bahkan mengutuk Fang Lin. Lagi pula, dalam kompetisi yang krusial seperti itu, tertinggal 1 langkah saja akan menjadi kerugian besar. Hanya sebagian kecil murid yang tidak kecewa terhadap Fang Lin, karena mereka semua telah melihat Fang Lin melakukan metode kuno Shock Three Mountains. Sekarang Fang Lin ragu-ragu untuk mengambil tindakan, sama seperti ketika dia melakukan metode Shock Three Mountains. Jangan khawatir, semuanya. Fang Lin masih memiliki keterampilan unik yang dapat mengguncang 3 gunung. Tidak perlu terburu-buru sekarang, kata seorang murid. Mendengar perkataannya, murid-murid yang lain mengangguk satu demi satu. Dengan Zen Sanshan di sisi mereka, tidak perlu terburu-buru. Ketika murid-murid Sekte Wanyao melihat Fang Lin lamban mengambil tindakan, mereka semua mengira Fang Lin sudah menyerah pada dirinya sendiri. Meskipun mereka tidak mengejeknya dengan kata-kata, mereka semua memiliki ekspresi mengejek di wajah mereka. Tidak ada ketegangan dalam kompetisi ini. Pria muda kurus itu berkata dengan dingin. Zhang Tianmiao mengerutkan kening, tidak harus. Sepertinya aku pernah mendengar bahwa seorang jenius yang dapat melakukan metode kuno 3 gunung yang mengejutkan muncul di Sekte Dan. Sepertinya orang ini. Pemuda kurus itu terkejut, lalu matanya menunjukkan keterkejutan Sen Sanshan. Mungkinkah orang ini? Zhang Tianmiao berkata dengan suara yang dalam meskipun aku tidak yakin, aku ingat bahwa memang ada orang bernama Fang, tetapi aku tidak tahu apakah itu dia. Jika itu dia, maka akan sulit untuk mengatakan apakah kompetisi ini akan menang atau kalah. Pemuda kurus itu menggelengkan kepalanya bahkan jika orang yang mengguncang 3 gunung itu benar-benar dia, Suster Junior Dugu tidak akan kalah. Zhang Tianmiao menghela napas, ya, bakat Suster Junior Dugu memang luar biasa. Hampir mustahil untuk mengalahkannya. Di atas panggung batu,
Lelaki tua bermarga Gong melihat bahwa Du Gunian sudah menyalakan api untuk memurnikan ramuan, tetapi Fang Lin belum bergerak, dan dia tidak bisa menahan tawa. Saudara Gu, pemuda ini sangat menarik, kata lelaki tua bermarga Gong itu sambil tersenyum. Gu Daofeng juga tersenyum sedikit, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Ketika lelaki tua bermarga Gong melihat ekspresi Gu Daofeng, dia semakin terkejut dan bingung. Dia jelas terlihat penuh percaya diri. Pada saat yang sama, di altar alkimia, Du Gunian memasukkan semua bahan obat ke dalam tungku alkimia secara bersamaan. Adegan ini mengejutkan semua orang. Apa yang akan kamu lakukan? Bagaimana kamu bisa menaruh semua rempah-rempah itu di sana? Ini adalah kesalahan yang bahkan tidak akan dilakukan oleh seorang alkemis pemula. Gadis dari Wanyaomen ini mungkin tidak sederhana. Du Gunian menarik napas dalam-dalam, dan tiba-tiba, matanya berubah menjadi emas. Dua sinar cahaya keemasan bersinar melalui pupil matanya dan masuk ke dalam tungku alkimia. Melihat cahaya keemasan ini, ekspresi Fang Lin akhirnya berubah. Bukan hanya Fang Lin, tetapi semua orang dari Danzong yang hadir, kecuali mereka yang dari Wanyaomen, terkejut. Bahkan Gu Daofeng yang berada di panggung batu pun memperlihatkan ekspresi terkejut yang langka di wajahnya saat melihat pemandangan ini. Ternyata Du Gunian sudah mengolah pupil emas halus. Tidak heran orang tua ini begitu percaya diri. Gu Daofeng berkata dalam hati. Banyak tetua sekte dan di bawah panggung batu juga mengenali murid emas halus itu dan semuanya takjub. Mengapa mata Du Gunian berubah menjadi emas? Mungkinkah itu semacam teknik pupil? Saya ingat judulnya seperti Detailed Golden Eyes. Para pengikut sekte dan bingung. Lagi pula, di antara mereka, sangat sedikit yang dapat mengenali pupil emas halus itu. Ding Xuanji dan Yu Qiufan sama-sama terkejut saat melihat pupil mata emasnya yang tajam. Lalu mereka saling berpandangan dan menggelengkan kepala sedikit. Du Gunian ini adalah kartu truf Wanyaomen kali ini. Yu Qiufan berkata sambil tersenyum kecut. Ding Xuanji mengangguk setuju. Kalau saja dia tidak melihat mata emas tajam Du Gunian, dia tidak akan menganggap serius gadis kecil ini sama sekali. Namun sekarang tampaknya Du Gunian adalah kartu truf Wanyaomen. Meskipun tingkatannya saat ini masih rendah, potensinya lebih tinggi dari Zhang Tianmiao. Fang Lin akan mengalami kesulitan dalam kompetisi ini, kata Yu Qiufan. Ding Xuanji mencibir baguslah dia kalah. Yu Qiufan menggelengkan kepalanya meskipun kami memiliki dendam dengannya, itu semua adalah dendam pribadi. Jika Fang Lin kalah, reputasi Danzong juga akan rusak. Dalam hati saya masih berharap Fang Lin bisa menang. Mulut Ding Xuanji menunjukkan penghinaan kamu selalu munafik. Yu Qiufan tertawa munafik. Mungkin, melihat ekspresi terkejut Fang Lin, Du Gunian sangat bangga, tetapi dia masih lebih fokus pada tungku alkimia. Murid emas mikroskopis merupakan metode rahasia untuk membantu dalam alkimia dan dapat dianggap sebagai salah satu jenis teknik pupil, namun kurang bermanfaat dalam melawan yang lain. Seorang alkemis yang telah mengembangkan kemampuan pupil emas untuk melihat menembus segalanya dapat dengan mudah melihat segala sesuatu yang terjadi di dalam tungku saat memurnikan ramuan, dan membuat penyesuaian yang diperlukan. Mikroskopis berarti sangat teliti. Bahkan perubahan sekecil apapun tidak dapat luput dari pandangan mata emas ini. Dengan pupil berwarna emas, seseorang akan memiliki keuntungan besar dibandingkan dengan alkemis biasa dalam bidang alkimia. Lagi pula, alkemis biasa hanya bisa menilai situasi di dalam tungku berdasarkan pengalaman dan perasaan. Namun, murid emas dapat melihat perubahan yang paling halus dan tak terlihat dalam tungku alkimia, yang sebenarnya hanyalah kecurangan. Namun hal ini tidak dapat dianggap curang. Lagi pula, pupil emas itu dikultivasikan oleh orang itu sendiri, dan digunakan untuk membantu dalam alkimia. Fang Lin memiliki ekspresi aneh di wajahnya. Dia memang terkejut bahwa Du Gunian telah membudidayakan murid emas di usia yang begitu muda. Anda harus tahu bahwa pupil emas halus dianggap sebagai teknik pupil tingkat tinggi. Hampir mustahil bagi seorang alkemis untuk membudidayakannya. Namun Du Gunian berhasil mengolahnya. Bagaimana mungkin ini tidak mengejutkan? Fang Lin secara alami dapat menggunakan murid emas, tetapi tubuhnya saat ini tidak cukup kuat untuk mendukungnya dalam menggunakan murid emas. Dari sudut pandang Fang Lin, meskipun Du Gunian dapat menampilkan murid emas mikroskopis, batas waktunya tidak akan terlalu lama. Jika dia dapat mempertahankan pupil emas mikroskopis selamanya, itu akan benar-benar mengejutkan. Pada saat itu, Fang Lin berkata, hati-hati, atau matamu akan buta jika kamu melakukan ini terlalu lama. Du Gunian hampir memuntahkan darah dan mengutuk Fang Lin dalam hatinya, tetapi pada saat ini dia tidak dapat terganggu dalam mempertahankan murid emas mikroskopis. Du Gunian juga sangat jelas bahwa memang agak sulit baginya untuk menampilkan murid emas mikroskopis pada levelnya saat ini. Akan tetapi, sesaat pupil emas halus itu sudah cukup memberi keuntungan bagi Du Gunian.
Dugu Nian hanya bertahan dalam posisi ini selama beberapa tarikan napas sebelum cahaya keemasan di matanya memudar, dan wajah cantiknya menampakkan ekspresi kelelahan yang tak bisa disembunyikan. Fang Lin belum memulai, dan dia tidak mempunyai niat sedikit pun untuk melakukan apapun. Dia masih memperhatikan Dugu Nian membuat ramuan itu dengan penuh minat. Tetua Danzong yang berdiri di dekatnya juga mulai kehilangan kesabarannya. Dia ingin menyampaikan peringatan, tetapi merasa itu tidak pantas. Dia hanya bisa mengedipkan mata pada Fang Lin, memberi isyarat agar dia berhenti bersikap serius dan segera memulai. Namun Fang Lin seolah tidak melihatnya, bahkan tidak menoleh ke arahnya. Hal ini membuat sesepuh Danzong sangat marah dan mengabaikannya. Dugu Nian beristirahat sejenak, lalu menggunakan murid emasnya lagi. Cahaya keemasan muncul lagi, dan semua orang kembali takjub. Fang Lin melihat Dugu Nian menggunakan murid emas untuk kedua kalinya dengan ekspresi tenang, tetapi setelah diamati lebih dekat, tampaknya ada sedikit warna emas mengalir di kedalaman matanya. Tetapi saat berikutnya, Fang Lin menutup matanya dan berhenti menatap Dugu Nian. Setelah menunggu cahaya keemasan di mata Dugu Nian menghilang, Fang Lin berdiri. Pada saat ini, Dugu Nian telah memurnikan setengah dari ramuan tersebut, dan waktunya sangat sempit bagi Fang Lin. Saatnya mengambil tindakan. Fang Lin berkata dalam hati, berjalan ke tungku alkimia, mengambil ramuan obat dan melemparkannya ke dalam tungku. Hanya dalam beberapa detik, dia melemparkan semua bahan obat yang dibutuhkan untuk membuat pil esensi ke dalam tungku, lalu menutupnya, dan api keluar dari bawah tungku. Ketika para pengikut Wan Yaomen melihat kejadian ini, mereka semua tertawa. Fang Lin baru mulai bertindak sekarang. Apakah ini perlu? Dia sebenarnya meniru suster junior Dugu, dan dia bahkan tidak tahu cara mencocokkan ramuan. Bodoh sekali, ini kebodohan Dansun. Para pengikut Sekte Wan Yao menertawakan Fang Lin, sedangkan para pengikut Sekte Dan, melihat Fang Lin akhirnya mengambil tindakan, meskipun mereka merasa tidak banyak harapan, mereka tetap diam-diam menyemangati Fang Lin. Tertinggal dengan selisih yang begitu besar, Fang Lin pasti akan menggunakan teknik 3 gunung kejutan. Seorang murid Danzong berkata dengan penuh semangat. Banyak orang menantikan penggunaan Shock Tree Mountains oleh Fang Lin. Menurut mereka, hanya dengan menggunakan Shock Tree Mountains, Fang Lin dapat membalikkan keadaan. Tetapi saat berikutnya, Fang Lin membuat ekspresi semua orang membeku. Ada cahaya keemasan melonjak di mata Fang Lin, melesat langsung ke tungku alkimia. Adegan ini membuat semua orang yang awalnya duduk berdiri. Tidak peduli apakah itu dari Danzong atau Wan Yaomen, semua alkemis yang hadir pada saat ini sangat terkejut. Yang paling terkejut adalah masyarakat Wan Yaomen. Pada saat ini, senyuman di wajah lelaki tua bermarga Gong di panggung batu itu benar-benar lenyap, dan digantikan oleh keterkejutan. Setelah terkejut, ekspresi Gu Daofeng menjadi sangat rumit, memperlihatkan keterkejutan sekaligus kesuraman. Bagaimana ini mungkin? Apakah aku terpesona? Mengapa dia juga tahu teknik murid suster junior Dugu? Para pengikut Sekte Wan Yao semuanya tercengang dan berseru bahwa ini tidak dapat dipercaya. Di altar alkimia, Dugu Nian menatap Fang Lin dengan pandangan pucat dan lesu. Bagaimana, itu mungkin? Dugu Nian menggelengkan kepalanya berulang kali, tatapannya kosong, tidak berani mempercayai apa yang dilihatnya. Murid emas yang berwawasan luas. Apa yang ditunjukkan Fang Lin saat ini adalah pupil emas halus milik Dugu Nian. Keterkejutan yang disebabkan oleh pemandangan ini begitu hebat sehingga seluruh altar alkimia tampak membeku. Dugu Nian terus menggelengkan kepalanya. Dia tidak percaya bahwa orang lain juga bisa memiliki pupil emas. Namun cahaya keemasan yang nyata ini adalah fakta yang tak terhapuskan. Dugu Nian merasa seakan-akan wajahnya ditampar keras, bintang-bintang bermunculan di depan matanya, dan kepalanya tampak berantakan seolah-olah panci dan wajan telah terbalik. Saudara Fang, bagus sekali. Hebat, ternyata Fang Lin juga tahu gerakan lawan. Kali ini, Fang Lin pasti menang. Berbeda dengan situasi yang lesu di Sekte Wan Yao, moral para anggota sekte dan meningkat ketika mereka melihat Fang Lin menggunakan taktik lawan, dan mereka semua bersorak untuk Fang Lin. Titik. Ding Xuanji dan Yuki Ufan keduanya memiliki ekspresi terkejut di wajah mereka. Sebagai yang terbaik di antara murid-murid teratas, mereka memahami kekuatan murid emas halus lebih baik daripada murid-murid lainnya. Ding Xuanji dan Yuki Ufan hanya terkejut karena Dugu Nian bisa menggunakan murid emas, namun mengetahui bahwa Fang Lin juga bisa menggunakan murid emas, tidak hanya mengejutkan, tapi juga mengerikan. Mungkinkah dia mempelajarinya hanya dengan melihatnya? Ding Xuanji berkata dengan ekspresi agak tidak senang. Yuki Ufan mengerutkan kening, dan sikap ceroboh yang dia tunjukkan saat mengobrol dan tertawa sebelumnya benar-benar hilang, digantikan oleh rasa curiga yang mendalam. Mungkin dia juga punya mata emas, tapi dia belum pernah menggunakannya sebelumnya, kata Yuki Ufan. Mendengar ini, Ding Xuanji juga merasa bahwa ini mungkin lebih masuk akal. Sebenarnya,
Mereka berdua tidak mau percaya dari lubuk hati mereka yang terdalam bahwa Fang Lin mempelajari teknik rahasia ini setelah melihat pupil mata emas tajam milik Dugunian. Jika memang begitu, maka bakat Fang Lin terlalu mengerikan, begitu mengerikan hingga keterlaluan. Di bawah altar alkimia, Gu Liuli dan Meng Chaoyang sama-sama terkejut, terutama Gu Liuli yang merasa otaknya tidak cukup. Adik Fang, kata Gu Liuli agak bingung. Meng Chaoyang sangat gembira adik muda Fang adalah seorang jenius, dan dia bahkan dapat mengolah murid emas yang sulit diolah. Dengan cara ini, keunggulan Dugunian akan sepenuhnya hilang. Di atas panggung batu, lelaki tua bermarga gong itu mukanya jelek, hitam bagaikan dasar periuk. Suasana hati baik yang dia jaga sebelumnya lenyap sepenuhnya pada saat ini. Saudara Gu, Anda sungguh hebat. Anda berhasil menyembunyikan orang yang begitu kuat dengan sangat baik. Kata lelaki tua bermarga gong itu dengan nada tidak senang. Meskipun Gu Daofeng masih curiga, dia tetap tersenyum saat menghadapi kata-kata lelaki tua bermarga gong sama saja. Bukankah Dugunian keluargamu disembunyikan olehmu, saudara Gong? Ketika lelaki tua bermarga gong mendengar hal itu, dia menjadi sangat marah hingga ingin mengumpat. Setelah kebingungan dan keterkejutan awal, Dugunian segera pulih, dengan ekspresi kompleks dan serius di wajah cantiknya. Cahaya keemasan di mata Fang Lin tidak bertahan lama dan menghilang, tetapi meski begitu, itu mengejutkan semua orang. Fang Lin mengedipkan matanya, meskipun ia merasa sedikit lelah, secara keseluruhan kondisinya baik. Sepertinya dengan esensi manusia tingkat ke-8, tidak akan menjadi masalah bagiku untuk menggunakan pupil emas halus 3 kali lagi. Namun, setelah 3 kali, itu tidak akan berfungsi lagi. Fang Lin berkata dalam hati. Bukannya dia tidak tahu cara menggunakan murid emas. Sebagai seorang alchemy master, jika dia bahkan tidak bisa menggunakan golden pupil, maka gelar alchemy master sama sekali tidak sesuai dengan reputasinya. Setelah melihat Dugunian memamerkan murid emasnya, Fang Lin pun mulai merencanakan gerakannya secara diam-diam. Benar saja, dia berhasil dalam sekali gerakan tanpa rasa kurang pengetahuan. Sebenarnya mata emas terbagi menjadi beberapa tingkatan. Dugunian masih pada tingkat pemula, namun Fang Lin telah mengolah mata emas ke tingkat tertinggi. Dia tidak hanya dapat melihat melalui tungku alkimia untuk melihat situasi di dalamnya, dia bahkan dapat melihat penguraian, penggabungan, dan perubahan tanaman obat satu persatu. Menjadi halus berarti melihat perubahan yang paling halus. Pertunjukan murid emas Dugunian di hadapan Fang Lin benar-benar seperti memamerkan keterampilan seseorang di hadapan seorang ahli, seperti memamerkan gerakan-gerakan hebat seseorang di hadapan seorang jagoan bela diri. Namun, melihat Dugunian kembali tenang dengan cepat, Fang Lin pun mengagumi gadis ini. Setidaknya mentalitas Dugunian masih sangat baik. Kau mengejutkanku. Aku akui aku meremehkanmu. Dugunian berkata dengan serius, dan penghinaan serta penghinaan sebelumnya tidak lagi terlihat di wajahnya. Wajah Dugunian sedikit memerah. Dia teringat akan sikapnya terhadap Fang Lin barusan, tatapan arogan itu. Kalau dipikir-pikir sekarang, itu sungguh konyol. Namun, Dugunian tidak meremehkan dirinya sendiri. Dia mengakui bahwa dia meremehkan Fang Lin, tetapi dia tidak menyangka Fang Lin akan kalah. Kamu sangat kuat, lebih kuat dari yang aku duga, tetapi aku tetap ingin memenangkan kompetisi ini. Dugunian berkata dengan nada tegas. Fang Lin mengangguk setuju, dengan ekspresi serius di wajahnya tidak baik bagi seorang gadis muda untuk menyombongkan diri. Dugunian menggertakkan giginya. Perilaku Fang Lin membuatnya sangat marah. Dia ingin melompat dan meninju wajah Fang Lin 2 kali. Setelah mengambil napas dalam-dalam dan menenangkan emosinya yang berfluktuasi, Dugunian kembali membenamkan dirinya dalam alkimia. Dia memulai lebih awal dari Fang Lin, dan sekarang dia telah mencapai langkah penting alkimia, dan tidak jauh dari penyelesaian. Dia tidak menggunakan mata emas lagi. Meskipun dia masih memiliki kekuatan tersisa, setelah melihat Fang Lin juga memiliki mata emas, dia tidak perlu menggunakannya lagi. Dugunian meletakkan satu tangan di atas tungku alkimia, namun tungku panas yang mendidih itu tidak menyebabkan perubahan apapun pada tangan Dugunian, dan tidak ada jejak rasa sakit di wajah Dugunian. Adegan ini membuat Fang Lin sedikit penasaran. Apa yang ingin dilakukan gadis ini? Di pihak Sekte Wanyao, Zhang Tianmiao dan pemuda kurus itu sama-sama mengangkat bibir mereka ketika melihat pemandangan ini, mengetahui apa yang akan dilakukan Dugunian. Bakat unik adik Dugu benar-benar membuat kami iri. Zhang Tianmiao berkata sambil tersenyum kecut. Pria muda kurus itu mengangguk setuju. Meskipun mereka sekarang berada pada level yang lebih tinggi dari Dugunian, tidak akan lama lagi sebelum Dugunian akan mampu melampaui mereka berdua. Tiba-tiba, bola api merah tua muncul di tangan Dugunian. Begitu nyala api merah tua itu muncul, nyala api di tungku alkimia itu sendiri pun langsung menjadi jauh lebih kuat, dan warna nyala api di sekitar tungku alkimia itu pun berangsur-angsur berubah menjadi merah tua. Ini adalah, semua orang terkejut ketika melihat ini,
bahkan lebih terkejut daripada ketika mereka melihat Fang Lin menggunakan murid emas. Gu Daofeng tidak dapat lagi duduk diam saat ini, dan dia tiba-tiba berdiri. Tidak seorang pun tahu ekspresi apa yang muncul di wajahnya, yang jelas ekspresi itu tidak terlihat baik. Melihat ekspresi Gu Daofeng, lelaki tua bermarga gong itu merasa lega dan tersenyum. Kakak Gu, gadis ini punya bakat bagus, kan? Gu Daofeng hampir ingin mengutuk, apa maksudmu dengan tidak buruk? Ini jelas merupakan bakat yang langka. Murid sekte muliamu yang memiliki pil api jiwa kehidupan ini pasti berasal dari keluarga yang sangat terkemuka. Gu Daofeng berkata penuh arti. 110.